Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Waalaikumsalam. mempresentasikan dasar ilmu ukur tanah pada pembuatan peta. Sebelum kami mempresentasikan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya Arya Aditama. Saya Ahmad Sibududa. Saya Iqlil Zunur Karom. Saya Senda Maulewardani. Saya Wildana Karyandana. Baik, izinkan kami untuk memperlanjutkan presentasi dari kami. Topik yang dibahas sendiri, pertama ada pendahuluan yang berisi dengan pengertian ilmu ukur tanah. Yang kedua ada metode pembuatan peta yang terdiri dari jenis peta, skala, jarak, sudut, utara. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang berisikan tentang cara menghitung skala, konversi satuan ukur, dan topik yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Next. Pengertian ilmu ukur tanah. Istilah kata ilmu ukur tanah berasal dari bahasa Inggris, yaitu surveying. Secara umum, pengertian ilmu ukur tanah adalah ilmu yang mempelajari metode pengetahuan dan memproses data pengukuran tentang suatu objek yang ada di permukaan bumi dan sekitarnya, sehingga dapat menentukan jarak dan letak atau posisi suatu objek dengan jelas. Hasil akhir dari ilmu ukur tanah ini adalah sebuah peta. Pengukuran ini dilakukan secara mendetail, baik itu alam maupun buatan manusia yang meliputi semua posisi, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, ini adalah ilmu ukur tanah yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu ilmu ukur tanah perairan atau Marine of Hydrographic Surveying, ilmu pengukuran astronomi, astronomical surveying, dan pengukuran daratan, yaitu land surveying. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari ilmu ukur tanah ini bermacam-macam di berbagai bidang, salah satunya di bidang keteknik sipilan. Ilmu ukur tanah ini pada bidang teknik sipil bertujuan untuk memperoleh data dan peta untuk para pekerja-pekerja di bidang teknik sipil. Sementara untuk tujuan mempelajari ilmu ukur tanah ini yaitu dapat menentukan panjang, menentukan posisi baik vertikal maupun horizontal, dan menentukan arah, dan banyak lagi. Selain itu, manfaat dari ilmu ukur tanah ini yaitu salah satunya memetakan bumi di wilayah daratan dan perairan. Next. Metode pembuatan peta. Peta secara umum adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Beberapa ahli juga memiliki pendapat terkait peta seperti Erwin Renz. Menurut Renz, peta adalah gambaran konvensional dari ketampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakannya kalau dilihat vertikal dari atas. Dibuat pada bidang datar dan ditambahi tulisan-tulisan sebagai penjelas. Sedangkan menurut IGA, International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Jenis peta. Peta berdasarkan isinya. Ada peta umum dan peta khusus. Yang kedua, peta berdasarkan skalanya. Ada peta berskala besar, skala sedang, dan skala kecil. Sedangkan peta berdasarkan bentuk atau simetrinya, yaitu peta datar atau peta 2 dimensi, peta timbul atau peta 3 dimensi, peta digital, peta garis, dan peta foto. Di dalam peta sendiri terdapat komponen-komponen yang membuat peta menjadi semakin jelas dan tepat. Komponen ini terdiri dari judul peta, garis lintang dan garis bujur, tahun pembuatan,
skala peta, tunjuk arah, peta insert, simbol peta legenda, warna peta, lembaga pembuat, keterangan proyek sistem peta. Tujuan dan manfaat peta. Sebagai alat menunjukkan lokasi serta menggambarkan luas, jarak, dan berbagai bentuk penampakan di bumi, baik alami maupun buatan. Sebagai alat untuk menunjukkan arah perjalanan, sebagai dokumen ilmiah yang menyimpan informasi keuangan, sebagai sumber informasi tentang geologi, jenis tanah, persebaran penduduk, dan penggunaan lahan. Ini adalah gambar peta tematik. Contoh dari jenis peta. Nah, setelah mengetahui pengertian peta dan beberapa komponen, salah satu komponennya yang wajib dan harus ada yaitu skala. Apa sih skala itu? Skala yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jarak yang tergambar pada peta dengan jarak di lapangan atau sebenarnya. Skala terbagi menjadi dua jenis, yaitu skala besar dan skala kecil. Misalnya, pada peta memiliki skala 1:1000, maka 1 cm pada peta memiliki jarak 1000 cm pada jarak sebenarnya. Nah, ini adalah contoh gambar skala. Nah, di skala itu terdapat beberapa bentuk, yaitu yang pertama, skala numerik atau angka, yang kedua skala grafik atau tongkat, dan yang ketiga adalah skala verbal. Apa sih skala numerik atau angka itu? Skala numerik adalah skala yang memiliki cara paling mudah dimengerti karena perbandingan jarak di peta terhadap jarak di permukaan bumi sebenarnya dinyatakan dalam bentuk pecahan sederhana. Contohnya 1:50.000. Berarti satu satuan jarak di peta sesuai dengan 50.000 kesatuan jarak yang sama di permukaan bumi. Yang kedua, skala grafik. Skala grafik adalah skala yang digambarkan pada tengah-tengah sebelah bawah peta. Garis harus lurus dibagi dalam bagian yang sama secara teliti. Dan pada kedua ujung dari garis itu diberi angka yang menunjukkan jarak sesungguhnya yang dimulai dengan angka 0. Dan skala verbal. Skala verbal atau biasa disebut skala inci terhadap mil adalah biasanya itu digunakan pada peta-peta di Amerika atau Inggris. Contohnya 1 inch to 5 mil. Next. Nah, setelah mengetahui skala, selanjutnya sudut. Sudut pada peta itu terdapat 4 buah sudut, yaitu pertama sudut mendatar, sudut jurusan, azimut, dan sudut vertikal. Komponen yang selanjutnya yaitu jarak pada peta. Apa sih jarak pada peta itu? Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda dengan benda lainnya. Jarak sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jarak miring, yang kedua ada jarak datar, dan yang ketiga ada jarak vertikal. Untuk pengertiannya sendiri, jarak miring adalah jarak yang diukur sepanjang garis penghubung antara dua titik di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, jarak datar yaitu jarak yang terukur sebagai penghubung terpendek antara dua titik yang posisinya telah diproyeksikan pada bidang datar. Untuk jarak yang terakhir atau jarak vertikal, yaitu merupakan jarak yang dihitung dari selisih antara panjang dua garis proyeksi yang melalui kedua titik di permukaan bumi. Ini untuk gambar dari jaraknya sendiri. A aksen dan B aksen itu merupakan jarak pendatar, kemudian A ke B itu merupakan jarak miring, dan B ke B aksen merupakan jarak vertikal atau beda tinggi antara A dan B. Komponen yang berikutnya adalah utara pada peta. Utara sendiri adalah sebuah nama mata angin pada kompas. Pada dunia kartografi atau ilmu pemetaan, dikenal 3 macam utara, yaitu utara peta, utara sebenarnya, dan utara magnetis. Utara peta merupakan arah utara yang ditunjukkan dengan garis-garis vertikal atau sumbu Y.
Utara sebenarnya merupakan kutub utara bumi yang berada pada peta yang disimbolkan dengan tanda panah atau bintang. Utara magnetis adalah arah yang dihasilkan oleh sudut kompas dari suatu lokasi tertentu ke arah kutub utara magnetis bumi yang terletak dekat Greenland. Nah, sudut yang dihasilkan antara utara sebenarnya dengan utara magnetis dinamakan sudut deklinasi. Pada setiap tahunnya, sudut deklinasi berkurang 1 derajat. Next. Aplikasi yang biasa digunakan dalam ilmu ukur tanah. Contoh aplikasi dalam ilmu ukur tanah adalah AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. AutoCAD ini biasanya digunakan untuk perancangan pembangunan gedung dan tata kota. Next. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama itu ditemukan bagaimana cara untuk menghitung skala. Jadi biasanya skala itu tertulis dalam satuan sentimeter, yang berarti bahwa setiap 1 cm di peta mewakili 1 km di jarak sesungguhnya. Untuk rumusnya sendiri terbentuk sebagai berikut. Jadi untuk cara membuatnya, pertama kita membuat segitiga, kemudian dibagi menjadi 3, dan atas sendiri itu adalah jarak pada peta, kemudian sebelah kiri jarak sebenarnya, dan sebelah kanan skala. Untuk perhitungan konversi satuan ukurnya, seperti yang tertera pada PowerPoint, ada 1 derajat, 1 menit, 1 grid, 1 sentigrade, 1 derajat, 1 radian, Dan untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari data-data di atas atau pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ukur tanah adalah suatu cabang yang dari keilmuan. Saya ulangi. Dapat disimpulkan bahwa ilmu ukur tanah adalah ilmu yang mempelajari metode pengumpulan data dan memproses data pengukuran tentang suatu objek yang ada di permukaan bumi dan sekitarnya, sehingga dapat menentukan jarak dan letak atau suatu posisi objek dengan jelas. Di dalam peta terdapat beberapa komponen yang wajib, yaitu skala, sudut, jarak, dan utara, dan masih banyak lagi. Hasil akhir dari suatu peta ini, hasil akhir dari ilmu ukur tanah ini adalah suatu peta yang diukur dengan teliti, baik itu alam maupun buatan manusia, secara horizontal dan vertikal. Cara pengukuran ilmu ukur tanah ini sangat banyak, salah satunya menggunakan AutoCAD. Aplikasi ini sangat banyak digunakan di seluruh dunia oleh para konstruksi atau pelajar. Pengaplikasian ilmu ukur tanah ini dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu pengukuran daratan, pengukuran perairan, dan pengukuran astronomi. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.